Ini kita memasuki kurang lebih di 53 atau 54 jam setelah serangan dilakukan pada hari Sabtu jam 1 siang waktu Indonesia Barat. Nah, yang pertama kita harus potret kalau kita baca perkembangannya di waktu sekarang, maka belum ada tanda-tanda ini akan segera menurun. Justru yang terjadi ini semakin meningkat, baik pada level serangan, di mana bom-bom canggih semakin banyak digunakan, dan para pihak yang terlibat dalam perang ini makin banyak. Yang terbaru adalah Hizbullah di Lebanon yang tiba-tiba masuk ke lintasan dan juga mengirimkan roket ke Israel. Nah, dengan situasi seperti ini, sebenarnya saya sampaikan dari kemarin, Iran pasca Ali Khamenei ini bisa kita baca dalam dua kemungkinan skenario. Skenario yang pertama adalah skenario Barat, skenario Trump, skenario Benjamin Netanyahu, di mana mereka ingin memaksakan terjadinya perubahan rezim. Dan pembunuhan Ayatullah Khamenei itu ibarat pembukaan pintu selebar-lebarnya bagi upaya untuk penggantian rezim. Oke, saya potong di situ, maaf Mas Hasib. Pergantian rezim artinya hanya pemimpinnya atau secara struktur negara Islamnya? Banyak yang kemudian membayangkan kembali sebelum era 79 di mana monarki akan tetap berdiri, akan kembali berdiri. Mas. Kalau kita bicara tentang pergantian rezim, maka ini total, pergantiannya secara total. Dari atas sampai paling bawah kepemimpinannya akan berubah dan arahnya pun akan berubah, yaitu menjadi arah yang lebih akomodatif, lebih bekerja sama dengan Amerika, lebih bekerja sama dengan Israel dan Barat secara umum. Jadi sekali lagi pintu gerbangnya sudah dibuka dengan membunuh pimpinan tertinggi. Sekarang tinggal rakyat Iran. Kalau bahasanya Trump, silakan rakyat Iran keluar, kemudian kuasai instansi negara, lembaga negara, dan wujudkan kalau betul apa yang disampaikan bahwa mereka ingin ada reformasi dan perubahan daripada rezim ini. Tapi baru satu skenario. Nah, skenario kedua, kalau ini tidak terjadi, maka yang agak lebih mengerikan dan kita baca juga momentumnya cukup menguat belakangan, yaitu yang saya sebut sebagai pembaharuan atau pengukuhan revolusi Islam Iran. Yang ingin saya katakan bukannya ganti rezim, tapi justru karakter daripada revolusi ini diperbaharui dan diperkuat. Apa yang bisa kita bayangkan ketika Anda mengatakan kata diperkuat? Yang diperkuat adalah satu, kalau kita pahami katakanlah rezim Iran yang ada sekarang, kelemahannya yang pertama secara keamanan menurut saya sangat lemah karena sistem pertahanannya belum mampu bahkan menjaga pucuk pimpinannya seperti Ayatullah Khamenei. Saya menghitung dan saya bandingkan dengan proses katakanlah penyerangan terhadap Hasan Nasrullah sebagai proksinya di Lebanon. Penyerangan Hizbullah dan pembunuhan terhadap Hasan Nasrullah masih butuh waktu kurang lebih 10 hari. Saat itu kalau kita ingat serangan mulai dilakukan pada 17 September 2024 dan Hasan Nasrullah berhasil dilumpuhkan, dibunuh pada tanggal 27 September 2000. Jadi operasi 10 hari berhasil. Sedangkan Khamenei hari pertama. Khamenei hari pertama tidak nyampe 24 jam operasi ini sudah berhasil menghancurkan pucuk pimpinan piramida kepemimpinan dalam Iran. Nah, oleh karena itu saya melihat potensi kedua ini tetap harus kita baca. Bukannya Iran justru berubah rezim sebagaimana diinginkan oleh Barat, oleh Trump, tapi justru mengalami pembaharuan dan pengukuhan kembali. Mas dan kalau sedikit lagi, kalau kita lihat respon jalanan per hari ini masih kemungkinan besarnya adalah justru mengarah kepada pembaharuan dan pengukuhan revolusi Islam Iran. Karena rakyat tiba-tiba turun ke jalan, jutaan turun begitu, tidak lagi takut sama serangan-serangan roket, dan mereka seakan-akan ingin mengatakan kami bersama Ayatullah Khamenei dan kami bersama dengan rezim ini. Jadi ini yang menurut saya konteks terbarunya.